ketika tren dijadikan simbol penjajahan. Pada zaman kolonial Belanda, terjadi perkembangan transportasi angkutan darat. Kereta kuda, yang hanya bisa mengangkut sedikit penumpang menjadi pemikiran, bagaimana caranya kereta kuda bisa menarik gerbong untuk dapat mengangkut banyak orang. Akhirnya, ditemukanlah solusi yang mengadopsi troli, yang sudah hadir terlebih di benua Eropa, yang digunakan untuk mengangkut hasil pertambangan. Tram adalah gerbong dengan roda besi, yang dikasih bantalan dari besi pula sebagai jalan, sehingga mengurangi gaya gesekan. Maka dibuatlah jalur bantalan besi, atau rem, yang di atasnya dikasih gerbong. Pada saat itu belum ditemukan mesin uap, sehingga tenaga penggerak masih tetap menggunakan tenaga kuda. Batavia Stedtverkeersmaatschappij, atau BTM, adalah perusahaan yang pertama mengelola bisnis transportasi tram tenaga kuda di Batavia pada tahun 1869. Dengan penggerak 2 tenaga kuda, bisa menarik 2 gerbong yang berisi 40 orang. Pada awalnya, tarif angkutan ini sangat murah, sehingga masyarakat pribumi pun bisa menggunakan transportasi ini. Moda transportasi ini kemudian menemui kendala ketika banyak masyarakat yang menggunakannya, sehingga kuda pun kelelahan dan banyak yang sakit. Di samping itu banyaknya kuda yang beroperasi di jalan, membuat kota Batavia dipenuhi oleh kotoran kuda. Akhirnya operasional transportasi ini dikurangi, dengan menaikkan tarif penumpang berdasarkan kelas, dan mengurangi jumlah gerbong. Dengan peraturan tersebut, otomatis hanya orang-orang kaya saja yang kebanyakan orang Eropa, yang bisa menggunakan transportasi ini. Pada perkembangan selanjutnya, tram menggunakan tenaga kuda digantikan dengan mesin penggerak tenaga uap, yang kemudian muncul tram yang menggunakan tenaga listrik. Karena biaya operasional mahal, penumpang tram listrik digolongkan menjadi 2 kelas sesuai tarif yang dibeli. Karena pada saat itu, orang-orang Eropa banyak duitnya ketimbang orang-orang pribumi. Banyak yang menafsirkan bahwa penumpang kelas 1 hanya khusus untuk orang-orang Eropa saja, sedangkan penumpang kelas 2 khusus untuk orang-orang pribumi. Tafsiran dan image dengan keadaan seperti itu, yang akhirnya tram dianggap sebagai simbol penjajahan oleh para tokoh pergerakan bangsa.